Maksudnya, dah 2 kali mereka masuk ke Piala Dunia bawah 17 tahun tahu. Kejutan dan kejayaan ini dibuat oleh pemain tempatan mereka, tahu tak? Bukan warisan, bukan naturalisasi. Saya bukan nak sanjung sangat Indonesia ni, tetapi saya nak jadikan Indonesia ni sebagai contoh teladan untuk kita. Kerana pemain-pemain tempatan Indonesia yang sekarang ni bakal mengisi skuad utama kebangsaan mereka kelak. Lagi kuat jadinya. Pernah tak pasukan kita masuk ke Piala Dunia bawah 17 tahun? Kalau tak pernah, ini saatnya untuk kita benar-benar fokus pada akar umbi. Dalam masa kita membawa lebih ramai pemain warisan dan naturalisasi memperkasakan pasukan kebangsaan, kita juga wajib menggandakan usaha memperkasakan pemain tempatan sejak di bangku sekolah. Apapun tahniah Indonesia. Di saat negara jiran kita, Indonesia, mampu sampai ke semi-final, negara Malaysia pula, tim kita sekadar pulang awal. Di manakah salahnya? Padahal tim Malaysia dengan tim Indonesia beberapa bulan yang lalu diletakkan dekat level yang sama. Kini levelnya jauh berbeza. Dunia sepak bola Asia Tenggara kembali diguncang oleh kontras yang mencolok antara dua negara serumpun, Indonesia dan Malaysia. Jika Indonesia melaju meyakinkan ke Piala Asia di semua kelompok umur U17, U20, U23, dan senior, Malaysia justru terpeleset satu demi satu, menyisakan rasa penasaran di kalangan publik sepak bola negeri jiran. Di media sosial Malaysia, banyak netizen yang terang-terangan mengungkapkan kekaguman, bahkan rasa iri bercampur frustrasi. Sebuah cuitan viral dari akun fans sepak bola Malaysia berbunyi, "Indonesia ni dah macam Jepun. Semua peringkat layak ke Asia. Kita ni apa cerita? Sampai bila nak main alasan?" Cuitan itu disukai ribuan pengguna Twitter, kini X, dan memicu diskusi panjang tentang perbedaan arah pembangunan sepak bola di kedua negara. Pada tahun 2025 ini, Indonesia mencetak rekor regional yang belum pernah terjadi sebelumnya. Garuda Nusantara berhasil mengamankan tempat di Piala Asia U17 2025, Piala Asia U20 2025, Piala Asia U23 2026, Piala Asia Senior 2027. Langkah impresif ini bukan terjadi secara kebetulan. Di bawah kepemimpinan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI, sepak bola Indonesia menjalani transformasi besar-besaran, termasuk rekrutan pelatih asing berkualitas, program naturalisasi pemain diaspora, dan peningkatan infrastruktur akademi. Sementara itu, Malaysia justru tersingkir di babak kualifikasi di beberapa kelompok umur. Timnas U20 dan U23 Malaysia gagal total, bahkan tak mampu menembus fase grup. Timnas senior pun masih harus berjuang di babak playoff, dengan peluang tipis untuk bisa menyusul. Media-media olahraga utama di Malaysia menyoroti keberhasilan Indonesia dengan nada kagum sekaligus cemas. Stadium Astro dalam editorial terbarunya menulis, Indonesia kini menjadi kuasa baru bola sepak ASEAN. Dari pembangunan akar umbi, pemain berdarah campuran, hingga pembinaan mental pemenang, semuanya disusun dengan rapi. Malaysia masih terperangkap dalam kejumudan birokrasi dan perencanaan jangka pendek. Portal harian Metro bahkan secara eksplisit bertanya dalam headline-nya, apa resep Indonesia? Malaysia harus belajar. Di dalam artikelnya, media itu mengutip pernyataan beberapa legenda sepak bola Malaysia yang mengakui keunggulan rival lamanya tersebut. Salah satu komentar paling menarik datang dari Safe Sali, mantan striker andalan Harimau Malaya. Kita selalu anggap Indonesia cuma ramai penyokong, tapi sekarang mereka sudah pandai urus bola sepak. Kita tak boleh bangga dengan masa lalu. Realitinya, Indonesia lebih serius, lebih profesional. Mereka buat kerja, kita masih berpolitik. Salah satu faktor krusial keberhasilan Indonesia adalah strategi naturalisasi pemain diaspora yang dilakukan secara sistematis. Pemain-pemain seperti Rafael Struijk, Ivar Jenner, Justin Hubner, hingga Jay Itzes bukan hanya memperkuat tim, tetapi juga mengangkat standar kompetisi dan mentalitas timnas. Menariknya, Malaysia yang dahulu sering menyindir strategi ini sebagai jalan pintas, kini mulai meniru pendekatan serupa. Namun, langkah tersebut belum memberi dampak besar karena prosesnya tidak selektif dan tidak berbasis pada kebutuhan taktis yang tepat. Seorang analis sepak bola Malaysia, Aidil Razman, mengakui bahwa Malaysia ketinggalan jauh dalam membaca perubahan global. Indonesia bukan sekadar ambil pemain luar. Mereka kaji DNA permainan, posisi yang lemah, dan rekrut pemain diaspora yang masih muda. Malaysia masih suka cari jalan mudah, tapi tak konsisten.
Sukses Indonesia juga tidak lepas dari peningkatan kualitas liga domestik. Liga 1 kini lebih tertata, dengan aturan ketat soal lisensi klub, kewajiban penggunaan pemain muda, hingga keberadaan pelatih berlisensi tinggi. Hal ini menciptakan ekosistem yang lebih sehat dan berkelanjutan. Tim-tim seperti Borneo FC, Persib Bandung, hingga Bayangkara FC kini memiliki akademi modern dan bekerja sama dengan lembaga pengembangan sepak bola luar negeri. Hasilnya, para pemain muda Indonesia tak lagi hanya punya semangat, tapi juga punya taktik dan disiplin. Sementara itu, Liga Super Malaysia masih dilanda isu klasik, tunggakan gaji, masalah lisensi, dan dominasi pemain asing tua yang menutup kesempatan pemain muda lokal. Di forum-forum daring seperti Lowyat dan Reddit Malaysia, banyak penggemar sepak bola mengaku iri terhadap antusiasme dan semangat masyarakat Indonesia. Salah satu pengguna forum menulis, "Stadion di Indonesia selalu penuh. Mereka tengok U20 macam tengok final Piala Dunia. Di sini, kita tunggu tiket percuma baru mahu datang." Yang lain menambahkan, "Mungkin sudah saatnya kita akui, Indonesia sedang berada di jalur yang benar. Kita perlu belajar, bukan mencaci." Perubahan persepsi ini menandai babak baru rivalitas Indonesia-Malaysia. Dulu, Malaysia kerap dianggap lebih unggul secara organisasi dan prestasi. Kini, kenyataannya terbalik. Indonesia menjadi tolok ukur, dan Malaysia terpaksa mengejar ketertinggalan. Pemain muda Indonesia mulai dilirik klub-klub Eropa. Nama seperti Marcelino Ferdinand, Arhan Kaka, dan Welber Jardim mulai menghiasi radar pencari bakat internasional. Sementara Malaysia masih mencari formula jitu yang belum juga ketemu. Keberhasilan Indonesia menembus Piala Asia di semua kelompok umur adalah bukti dari konsistensi, perencanaan, dan keberanian dalam mengambil keputusan sulit. Di saat banyak negara masih sibuk memperdebatkan jalur naturalisasi atau menolak perubahan, Indonesia memilih untuk maju. Malaysia kini dihadapkan pada pilihan, terus menyangkal realita, atau mulai meniru dan belajar dari Indonesia. Jika rival abadi mereka bisa berubah dari bahan lelucon menjadi kekuatan Asia, kenapa Malaysia tidak? Sebagaimana kata legenda Indonesia Bambang Pamungkas, sepak bola itu bukan soal siapa duluan hebat, tapi siapa yang mau terus belajar dan bekerja keras tanpa henti.